Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan ketupat, minumnya teh hangat, terasa nikmat. Mari kita mulai presentasi dengan semangat. Semoga dosen tersenyum dan nilai pun selamat. Perkenalkan, nama saya Septian Rizky Saputra. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, di mana pada pembahasan pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai am. Dalam ilmu usul fikih, am adalah lafaz yang memiliki makna umum, yaitu mencakup seluruh individu atau objek yang berada di dalam cakupan lafaz tersebut tanpa adanya pembatasan. Nah, secara bahasa, kata am itu berarti sesuatu yang luas, merata dan juga menyeluruh. Sedangkan secara istilah, am adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan keseluruh anggotaan dari suatu kelompoknya sekaligus. Nah, mengapa sih kita tuh harus bisa memahami lafaz am? Karena ketika Allah dan Rasulullah menggunakan lafaz yang bersifat umum, maka hukum yang terkandung di dalamnya berlaku bagi semua orang yang termasuk dalam cakupan lafaz tersebut, kecuali jika terdapat dalil yang membatasinya. Contohnya tuh kayak firman Allah yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, kata manusia di sini berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin maupun tua atau muda. Jadi, bisa disimpulkan kalau lafaz am itu menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya berlaku secara menyeluruh selama nggak ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, yang kedua itu ada kaidah lafaz am. Kaidah lafaz am itu menjelaskan bahwa setiap lafaz yang berbentuk umum harus dipahami sebagai makna yang mencakup semua anggota yang berada di bawahnya. Artinya, kita nggak boleh mengurangi atau membatasi makna suatu lafaz umum hanya berdasarkan pendapat pribadi. Tapi, dalam beberapa keadaan, terdapat dalil lain yang mengkhususkan lafaz tersebut. Proses ini disebut taksin atau pengkhususan. Nah, contohnya tuh kalau ada ayat yang berlaku umum, kemudian ada hadis yang memberikan pengecualian, maka kita tuh harus mengikuti kedua dalil tersebut secara bersamaan. Karena itu, memahami kaidah lafaz am itu sangat penting agar penetapan hukum Islam dilakukan secara benar dan sesuai dengan dalil yang ada. Berikutnya itu ada pengertian khas. Khas itu kebalikannya dari am. Jika am menunjukkan makna umum, maka khas menunjukkan makna yang khusus atau terbatas. Secara bahasa, khas itu berarti sesuatu yang tertentu. Sedangkan menurut istilah usul fikih, khas itu adalah lafaz yang menunjukkan individu tertentu atau jumlah tertentu hingga tidak mencakup semua anggota. Dengan kata lain, hukum yang menggunakan lafaz khas hanya berlaku pada orang, benda, atau keadaan yang disebutkan secara khusus. Contohnya tuh kayak kalau ada seseorang yang berkata berikan hadiah kepada Ahmad. Nah, perintah tersebut hanya berlaku kepada Ahmad, bukan kepada semua orang. Melalui contoh ini kita dapat memahami bahwa lafaz khas memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan lafaz am. Yang berikutnya ada kaidah lafaz khas. Menurut para ulama usul fikih, lafaz khas merupakan makna yang pasti atau qot'i, sehingga tidak boleh ditafsirkan kepada makna lain kecuali terdapat dalil yang jelas. Artinya, kalau Al-Quran dan hadis menggunakan lafaz khusus, maka kita wajib memahami sesuatu makna tersebut. Hal ini bertujuan agar kita tidak terjadi kesalahan dalam memahami hukum Islam. Nah, oleh karena itu, ketika menemukan lafaz khas, kita harus melihat siapa yang dimaksud, jumlahnya berapa, dan kepada siapa hukum tersebut ditujukan. Yang kelima ada pengertian amar. Materi berikutnya ada am. Secara bahasa, amar adalah perintah. Sedangkan menurut istilah usul fikih, amar adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, dalam Islam, perintah yang paling utama tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, perintah mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu.
Semua perintah tersebut menunjukkan bahwa Allah menghendaki umat Islam untuk melaksanakan ibadah tersebut sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Nah, apa aja sih kaidah amr tuh? Nah, dalam usul fikih terdapat beberapa kaidah penting yang mengenai amr. Yang pertama, pada dasarnya setiap perintah menunjukkan hukum wajib, kecuali terdapat dalil yang mengubah hukumnya menjadi sunnah atau mubah. Nah, yang kedua, apabila seseorang diperintahkan melakukan sesuatu, maka secara tidak langsung ia juga diperintahkan meninggalkan kebalikannya. Kayak misalnya tuh diperintahkan sholat, berarti dilarang meninggalkan sholat. Yang ketiga, perintah pada dasarnya harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan. Yang keempat, kalau suatu perintah dikaitkan dengan syarat tertentu, maka perintah tersebut berlaku setiap kali syarat itu terpenuhi. Yang kelima, apabila suatu perintah datang setelah adanya larangan, maka hukum kembali kepada keadaan semula sebelum adanya larangan tersebut. Nah, dengan memahami kaidah-kaidah ini, kita akan lebih mudah mengetahui maksud suatu perintah dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, yang berikutnya itu ada pengertian nahyi. Selain amr, terdapat pula nahyi, yaitu larangan. Secara bahasa, nahyi berarti mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah usul fikih, nahyi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Larangan diberikan agar manusia menjauhi segala sesuatu yang dapat membawa dosa, kerusakan maupun mudarat. Contohnya adalah larangan berzina, mencuri, meminum khamr, berjudi, dan memakan harta orang lain secara batil. Semua larangan tersebut bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan manusia. Apa aja sih kaidah nahyi? Nah, terdapat beberapa kaidah mengenai nahyi. Yang pertama, pada dasarnya, setiap larangan menunjukkan hukum haram sampai terdapat dalil yang mengubah hukumnya. Yang kedua, larangan terdapat sesuatu yang pasti membawa kepada keharaman memiliki kedudukan yang lebih kuat. Yang ketiga, apabila syariat melarang sesuatu perbuatan, maka semua bagian yang berkaitan dengan perbuatan tersebut juga ikut dilarang. Yang keempat, larangan yang disampaikan dalam bentuk berita memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan larangan dalam bentuk perintah biasa. Yang kelima, setiap larangan dalam Islam bertujuan menghindarkan manusia dari kerusakan atau mufsadat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh larangan dalam Islam mengandung hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, dapat disimpulkan bahwa kaidah usliyah mengenai khas, amr, dan nahyi merupakan dasar penting dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dengan memahami keempat kaidah tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana para ulama menetapkan hukum Islam secara tepat berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, mempelajari kaidah usul fikih sangat penting agar kita tidak keliru dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya kaidah usliyah sebagai dasar dalam menggali dan menetapkan hukum Islam. Terima kasih. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak sepanjang jalan. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Semoga materi ini menambah wawasan dan pemahaman. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.